Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takzimi kepada pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan saya hormati dan saya takzimi kepada Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan tidak lupa pula kepada dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah kepada Bapak Ahmad Muzammil, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya sayangi dan yang saya cintai, teman-teman seperjuangan saya, teman-teman PAI Prodi PAI semester 7 kelas C. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kepada kita nikmat yang tak terhingga, terutama dengan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada baginda agung, baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran banyak kisah-kisah Nabi dan Rasul yang patut kita pelajari dan banyak hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah tersebut bukan cuma untuk didengar, tapi untuk dipelajari dan direnungkan. Salah satunya yaitu kisah yang paling indah dan serat bermakna, yaitu kisah Nabi Yusuf, di mana Allah mengabadikan kisah Nabi Yusuf itu tersebut di surah khusus, yaitu surah Al-Yusuf. Allah juga menyebutkan surah Al-Yusuf ini dengan Ahsanul Qasas, yang artinya kisah paling indah. Kenapa disebut kisah yang paling indah? Karena kisah tersebut banyak bermakna keimanan, keteguhan, kesabaran, dan kisah ujian dan pengampunan yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf adalah anak Nabi Yakub, yang dimana sejak kecil ia telah memiliki tanda-tanda kenabian. Beliau pernah bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan itu tunduk kepadanya. Mimpi itu adalah isyarat bahwa kisah Allah akan mengangkat derajatnya tinggi di dunia dan di akhirat. Namun hal itu menimbulkan rasa iri dan dengki di hati saudara-saudaranya. Mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Yusuf, hingga akhirnya mereka melemparkan ke dalam sumur dan pura-pura bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Bayangkan, seorang anak kecil ditinggal sendiri di dalam sumur di tengah kegelapan dan kesepian. Namun Nabi Yusuf tidak putus asa. Beliau tetap beriman dan yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Nabi Yusuf diselamatkan dan dibawa ke Mesir, beliau dijual sebagai budak dan akhirnya tinggal di rumah seorang pejabat tinggi. Ketika dewasa, Allah karuniakan kepadanya rupa yang sangat tampan dan akhlak mulia. Suatu hari, istri pejabat tersebut menggoda Nabi Yusuf untuk berbuat dosa. Tetapi dengan Nabi Yusuf menolak dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Tuhanku yang telah memperlakukan aku dengan baik." Quran Surat Al-Yusuf ayat 23. Subhanallah, betapa kuat iman Nabi Yusuf. Inilah pelajaran besar bagi kita, terutama generasi muda, bahwa menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah lebih berharga daripada kenikmatan dunia. Hadirin dari rahmati Allah, dengan izin Allah, mimpi yang pernah dilihat Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Berkat kebijaksanaannya dan ketakwaannya, Nabi Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir yang bijak dan adil. Ketika akhirnya Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir, beliau tidak sombong, tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang dulu berbuat jahat kepadanya.
Hadirin yang dirahmati Allah. Dari beliau kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, sabar ketika diuji, dan yang kedua, menjaga diri dari dosa dan godaan, dan yang ketiga, memaafkan ketika berkuasa. Semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat mulia Nabi Yusuf dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang sabar, jujur, dan pemaaf. Amin ya robbal alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.